bentuk mas ini adalah bentuk sopan. Shitemo bentuk nai, ya, jadi bentuk kamus. Bentuk ta berarti kalau minasan sudah menguasai 5 bentuk kata kerja ini, berarti diharapkan begitu ya bisa mengerjakan latihan-latihan soal untuk JLPTN 5. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi di Nichimoto Family. Dan kali ini kita akan belajar grammar lagi, yaitu bentuk kata kerja bahasa Jepang dalam buku Minna no Nihongo yang pertama. Jadi ada 5 bentuk kata kerja, yaitu bentuk mas, bentuk te, bentuk nai, bentuk ru, dan bentuk ta. Masing-masing adalah bentuk dasar, bentuk sambung, bentuk negatif, bentuk kamus, dan bentuk lampau. Dan dalam Minna no Nihongo ada 25 bab untuk yang buku pertama. Dan masing-masing itu adalah seperti ini. Jadi bentuk mas dipelajari di bab 4, 6, 7, dan seterusnya. Itu saya sudah tandai. Jadi minasan bisa lihat tabel ini dan bisa mereview bersama. Oke, langsung aja kita bahas kata kerjanya satu persatu. Oke, yang pertama ada bentuk mas. Ini dipelajari di bab 4, 6, 7, 13, 14, 20, dan 22. Untuk bab 4 membahas tentang shimasu, shimasen, shimashita, shimasen deshita. Ini adalah bentuk dasar yang sopan gitu ya dalam bahasa Jepang. Shimas artinya melakukan. Shimasen tidak melakukan. Shimashita telah melakukan. Shimasen deshita telah tidak melakukan atau tidak melakukan di masa lampau. Bab 6 membahas tentang shimasen ka, ini seperti tawaran, atau shimashou yaitu ajakan. Bab 7 membahas tentang shimashita, yaitu bentuk lampau. Bab 13 membahas tentang shitai, yaitu ingin melakukan sesuatu. Shini ikimasu, shini kimasu, shini kaerimasu. Membahas ini artinya pergi melakukan sesuatu, datang melakukan sesuatu, pulang melakukan sesuatu. Ini menggunakan bentuk mas juga. Bab 14 membahas tentang shimashouka, yaitu untuk menawarkan bantuan dan lain sebagainya. Bab 20 membahas tentang shimas, ini bentuk mas ini adalah bentuk sopan dalam bahasa Jepang. Digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua atau orang yang tidak terlalu dikenali dan lain sebagainya. Bab 22 membahas tentang shimashouka, seperti bab 14 tapi artinya di sini bukan untuk menawarkan bantuan, tapi adalah ajakan untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Shimashouka begitu. Lanjut untuk bentuk te, ada 5, yaitu dibahas di bab 14, 15, 16, 24, dan 25. Bentuk te ini rata-rata adalah bentuk sambung gitu ya. Jadi si te kemudian disambung dengan kata kerja yang lain atau disambung dengan ungkapan yang lain begitu. Bab 14 membahas tentang shite kudasai, tolong lakukan ini, atau shiteimasu, sedang melakukan ini. Bab 15, shite mo ii desu ka, bolehkah saya melakukan ini? Shite wa ikemasen, tidak boleh melakukan ini. Shiteimasu, sedang melakukan ini gitu ya, sama dengan bab 14. Bab 16, shite kara, itu setelah melakukan ini, titik. Jadi ini menyambung gitu ya, menyambung kata kerja yang ada di depannya. Bab 24 membahas tentang shite agemasu, shite moraimasu, shite kuremasu. Shite agemasu itu berarti kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Shite moraimasu berarti orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Shite kuremasu itu juga orang lain melakukan sesuatu untuk kita, tapi dari sudut pandangnya kita begitu. Bab 25, shite mo titik. Ini juga membahas tentang kalaupun saya melakukan ini begitu. Baik, selanjutnya ada bentuk nai. Ini adalah bentuk negatif. Jadi dibahas di bab 17, 20, 21, 23, dan 25. Bab 17 membahas tentang shinai de kudasai, tolong jangan melakukan ini. Shinakereba narimasen, kalau saya tidak melakukan ini tidak bisa, jadi saya harus melakukan ini. Shinakereba narimasen, saya harus gitu ya. Shinakute mo ii desu, saya tidak harus melakukan ini, saya tidak perlu melakukan ini. Bab 20 itu membahas tentang bentuk nai, itu adalah bentuk santai yang negatif. Jadi digunakan untuk negatif dalam bentuk santai, bukan bentuk sopan. Bab 21 membahas tentang shinai to omoimasu, menurut saya tidak melakukan ini. Shinai to iimasu, dia berkata tidak melakukan ini.
shinai desho, berarti ini artinya tidak melakukan ini kan, gitu. Shinai to, kalau tidak melakukan ini, titik. Gitu. Jadi kata kuncinya untuk bentuk nai adalah tidak dan digunakan dalam berbagai macam grammar seperti yang ada di sini. Bab 23, shinai toki, saat tidak melakukan ini, gitu. Bab 25, shinakutemo, tidak usah melakukan ini pun, titik. Gitu. Kemudian yang bentuk keempat ada bentuk ru, dibahas di bab 18, 20, 21, 22, dan 23. Kalau di Minano Nihongo tulisannya adalah bentuk dictionary begitu ya, jadi bentuk kamus. Karena bentuk inilah yang muncul di kamus-kamus bahasa Jepang kalau kita mencari kata kerja. Bab 18 membahas tentang suru koto ga suru koto desu. Suru mae ni. Suru koto ga, ini adalah cara dasar untuk membuat kata kerja ini menjadi kata benda dalam bahasa Jepang. Suru koto, suru kata kerja, suru koto itu menjadi kata benda. Suru koto ga titik itu ya kata benda ini dibahas dalam satu kalimat. Suru koto desu, melakukan ini. Jadi ini menjadi kata benda. Gitu. Suru mae ni, ini sebelum melakukan ini gitu. Bab 20 adalah membahas bentuk ru ini atau bentuk kamus sebagai bentuk santai yang positif. Jadi bukan bentuk sopan, tapi dia adalah bentuk santai. Tapi dalam arti jadi kalimatnya kalimat positif. Kalau yang negatif tadi kan nai. Bab 21, suru to omoimasu, menurut saya melakukan ini. Suru to iimasu, dia berkata melakukan ini. Suru desho, kamu melakukan ini kan? Bab 22 membahas tentang suru jikan, suru yakusoku, suru yoji. Jadi suru koto itu membuat kata kerja itu menjadi kata benda. Ini pun sama. Suru jikan berarti jam atau waktu untuk melakukan ini. Suru yakusoku, janji untuk melakukan ini. Suru yoji atau keperluan untuk melakukan ini. Gitu. Bab 23 membahas tentang suru toki, saat melakukan ini. Suru to itu membahas tentang kalau saya melakukan ini, maka titik. Gitu. Bentuk terakhir adalah bentuk ta. Ini adalah bentuk lampau, dibahas dalam bab 19, 20, 21, 23, dan 25. Bab 19 membahas tentang shita koto ga arimasu. Jadi, saya pernah melakukan ini di masa lampau gitu. Atau shitari ini melakukan itu dan lain sebagainya gitu. Bab 20 membahas bentuk ta, yaitu adalah bentuk santai lampau yang bisa digunakan untuk yang positif yaitu shita, atau yang negatif shinakatta. Jadi yang bentuk lampau negatif itu adalah bentuk ta ditambah bentuk nai di depannya. Shita, shinai ditambah bentuk ta jadi shinakatta begitu. Bab 21 membahas tentang shita to omoimasu. Jadi saya rasa saya melakukan itu di masa lalu. Shita to iimasu, dia berkata dia melakukan itu di masa lalu. Shita desho, kamu melakukan itu kan di masa lalu begitu. Bab 23 membahas tentang shita toki. Jadi saat saya sudah melakukan titik. Bab 25 membahas tentang shitara, setelah saya melakukan titik gitu. Jadi bentuk ta itu sering digunakan untuk menyatakan tentang bentuk lampau atau kata kerja yang menyatakan sudah melakukan ini, seterusnya titik gitu. Ya, sekian adalah 5 bentuk kata kerja bahasa Jepang yang dibahas dalam buku Minano Nihongo bab 1 sampai 25. Jadi, saya ulang lagi, ada bentuk mas yaitu bentuk dasar yang sopan, bentuk te yaitu bentuk yang sering digunakan untuk menyambung dengan ungkapan yang lain, bentuk nai yang artinya adalah negatif, tidak begitu ya. Bentuk ru yaitu ini adalah bentuk kamus yang muncul di kamus bahasa Jepang kalau mencari kata kerja. Bentuk ta yaitu bentuk yang menyatakan masa lampau atau past tense gitu ya dalam bahasa Inggris. Masing-masing bentuk mas, te, nai, ru, ta ini dibahas
dalam bab-bab yang sudah saya kasih tanda di tabel ini. Jadi, semoga video ini bermanfaat. Kalau minasan sedang review, bisa lihat tabel ini dan kemudian baca penjelasannya di Minano Nihongo untuk lengkapnya. Ya, jadi bentuk kata kerja ini salah satu yang paling susah begitu ya dalam belajar bahasa Jepang sebagai pemula. Tapi ini pun sama ya, kayak dalam bahasa Indonesia, kalau orang Jepang belajar bahasa Indonesia yang pernah saya dengar itu mereka susah dalam imbuhan gitu ya. Makan, jadi makanan jadi kata benda. Memakan, dimakan, termakan gitu ya. Sama dalam bahasa Jepang juga ada, tapi khusus untuk kata kerja sendiri dia ada 5 bentuk seperti ini. Ini dalam buku Minano Nihongo yang pertama. Dalam buku yang kedua masih ada lagi bentuk-bentuk lainnya. Jadi minasan, ayo semangat terus belajar bahasa Jepang. Jadi karena ini dibahas dalam buku pertama, Minano Nihongo, berarti ini levelnya setara N5. Berarti kalau minasan sudah menguasai 5 bentuk kata kerja ini, berarti diharapkan begitu ya, bisa mengerjakan latihan-latihan soal untuk JLPT N5. Ya, sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya Nichimoto Family selalu berkembang dan bisa membantu minasan dalam belajar bahasa Jepang. Jangan sungkan ya untuk komen dan request. Kalau ada pertanyaan juga, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Nichimoto, motto, motto. Sayonara! ありがとうございました。